Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara, saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 5 Desember 2023. Dan pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yang memang ini sepanjang tahun 2023 seperti kita ketahui memang banyak terjadi bencana, baik itu terkait dengan bencana alam ataupun juga bencana yang juga disebabkan oleh faktor human error seperti itu. Nah, salah satunya adalah dampak kebakaran yang mungkin sepanjang 2023 ini sering kita temui. Dan bagaimana terkait dengan kebakaran sepanjang tahun 2023 ini sesuai dengan tema kita, yakni terkait dengan evaluasi kasus kebakaran sepanjang tahun 2023 yang ada khususnya di Kota Jambi. Dan pada hari ini saya sudah bersama narasumber yang sangat erat kaitannya dengan kebakaran seperti itu ya, karena dia langsung hadir bersama kami, Bapak Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Bapak Mustari Afandi APME. Selamat sore Pak Afandi. Selamat sore. Selamat sore. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan juga langsung berbincang nih dengan narasumber kita pada hari ini, bisa langsung menelpon ataupun juga di line interaktif kita di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, Pak Mustari, kita membahas topik terkait dengan kebakaran. Hari ini baru saja terjadi kebakaran, benar ya Pak Mustari? Ya? Boleh diceritakan terkait dengan kebakaran pada hari ini, kapan terjadinya dan bagaimana penanggulangannya tadi Pak? Pada pukul 12:16 kita menerima laporan layanan melalui call center 112 dan telepon pemadam kebakaran juga melalui WA Damkar 0811 7113 113, kebakaran di rumah ruko yang memang ada tempat tinggalnya, dan armada kita langsung ke lokasi dengan respon time sampai ke lokasi itu 6 menit dari pos Jambi Timur. Nah, penanganan yang kita lakukan memang pada saat itu rumah tersebut memang tidak ada yang menunggu. Oh, dalam keadaan sedang kosong, sedang bekerja, sedang keluar. Alhamdulillah kita dapat antisipasi, memproteksi rumah yang di sebelahnya, kiri kanan, dan karena kebetulan di bawah itu ada salah satu gudang peralatan pecah belah, termasuk juga ada yang namanya ambal dan segala macam. Dan dugaan dari kejadian kebakaran tersebut adalah kipas angin yang di plafon itu yang tidak dimatikan oleh penghuni rumah. Dan ini memang sedang terjadi, khususnya kipas angin. Beberapa kasus kejadian kebakaran di Kota Jambi ini adalah karena faktor kipas angin yang tidak dimatikan oleh para penghuni rumahnya karena ditinggal. Itu satu. Nah, waktu yang kita laksanakan untuk pemadam itu kurang lebih ya 1 jam dengan personil. Kita menurunkan armada 6 armada, ditambah lagi dengan 5 unit dan ditambah lagi dengan rescue. Alhamdulillah di backup oleh dengan Polsek Jambi Timur dan juga pihak kecamatan maupun dari Koramil, sehingga antisipasi ini bisa tidak terjadi penyebar luasan di tengah masyarakat. Baik, berarti tadi yang terbakar 1 unit rumah atau jenis ruko, Pak? Ruko. Rumah 1 unit. Tapi bagian atasnya. Bagian atas. Nah, bawahnya tidak sampai terbakar, di sebelahnya juga masih bisa kita proteksi juga, karena cepat melapor kepada Dinas Pemadam Kebakaran. Baik. Berarti untuk sepanjang tahun 2023 saja nih Pak, memang kasus kebakaran yang terjadi di Jambi ini seperti apa, Pak Mustari? Kasus kejadian di Kota Jambi ini sebenarnya di tahun 2023 memang semakin ada peningkatan kurang 10% peningkatan dari tahun yang lalu sekitar 136 dan sekarang sudah mencapai 167 per hari ini. 167 kejadian kebakaran. Nah, kejadian kebakaran ini dengan berbagai macam, ada kebakaran rumah, ada kebakaran kafe, ada kebakaran gudang, ada kebakaran tempat sekolah, tempat tinggal, dan seterusnya. Dan total kejadian kebakaran itu 167. Penyebab ini bukan karena musibah, ya, tetapi ada 2 faktor, karena kelalaian dan faktor juga kesengajaan. Baik. Yang kami lihat. Nah, pertama karena faktor kesengajaan ini adalah pada saat musim kemarau kemarin, masyarakat banyak yang membakar sampah tetapi ditinggal.
akhirnya terjadi penyebarluasan kebakaran di lahan. Nah, itu banyak kasus kebakaran lahan pada saat di musim kemarau kemarin yang lalu. Dan kelalaian, ini faktor kelalaian ini banyak sekali karena faktor yang pertama yang kita temukan itu dispenser yang habis. Habis tapi lupa dispenser dicabut galonnya sudah habis tapi masih dicolok. Itu juga bisa terjadi ledakan. Yang kedua, ya, itu kipas angin. Ada rumah kipas angin yang dicolok tetapi itu tidak dicabut. Begitu ditinggal. Jadi sehari penuh akhirnya terjadi konsleting listrik menyambar ke tempat yang mudah terbakar. Ada juga kejadian kebakaran yang disebabkan oleh si anak ini bermain kembang api atau apa di Pertamini dan itu juga terbakar. Ada juga kejadian karena memasak yang ditinggal oleh si pemilik keluar dan ini menghanguskan sampai 38 unit rumah. Ada kan rumah-rumah papa. Dan masih banyak lagi beberapa kejadian yang sangat karena kelalaian, tapi ini bukan faktor juga kelistrikan juga, tapi karena faktor kelalaian bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Baik, kalau sejauh ini berarti yang saya tangkap banyak juga terkait dengan faktornya adalah listrik, seperti itu di lain faktor kebakaran yang diakibatkan kelalaian dan lain-lain, atau seperti apa, Pak? Kalau faktor, kita sebenarnya listrik ini hanya salah satu penyebabnya saja. Tapi kalau bagi masyarakat yang memang ketika memang kita bekerja, meninggalkan rumah, atau pergi jauh, ataupun pergi bekerja, cek dulu semua peralatan kelistrikan. Jangan sampai ada kipas angin yang masih hidup, ya kan? Jangan sampai ada kompor yang masih menyala, jangan sampai ada kipas angin yang masih hidup atau yang tidak dicabut. Jangan sampai kita mencolok ya handphone, komputer tidak dimatikan, dan ini juga berisiko tinggi. Nah, ini kita sampaikan, ini bukan faktor kelistrikan tapi kelalaian yang ketika ditinggal hanya sebentar tapi terjadi konsleting ataupun terjadi beban daya yang tidak sanggup untuk menahan, akhirnya terjadi kebakaran. Nah, ini juga apalagi menyimpan barang-barang yang mudah terbakar. Ada juga karena faktor genset yang tidak pernah dipakai terakhir dihidupkan. Nah, itu di tempat yang tertutup, itu juga pernah juga beberapa faktor karena genset juga terbakar yang dihidupkan karena tidak pernah dicek sama sekali. Jadi banyak sekali faktor-faktor untuk di Kota Jambi ini. Baik, berarti ini saya sering mendengar dan juga mungkin masyarakat sebagai bentuk edukasi juga terkait dengan arus pendek listrik. Sebenarnya apa makna terkait dengan arus pendek listrik dan penyebab kebakaran ini sendiri, Pak? Nah, sebenarnya kalau arus pendek listrik ini mungkin yang lebih cocok mungkin dari pihak PLN juga yang menyampaikan. Sampai sepanjang pengetahuan kita, kalau memang sudah ada kejadian kelistrikan ini yang tidak sesuai dengan beban, yang pertama. Yang kedua, memang listrik ini bisa terjadi konsleting hanya sepersekian detik. Kalau memang itu beban itu tidak mencukupi ataupun di luar dari dayanya. Kalau sudah konslet itu mungkin sekian detik itu akan menyambar seluruh ruangan. Nah, ini sangat berisiko tinggi. Makanya bukan itu saja, petir juga bisa menyebabkan juga kebakaran. Petir juga bisa menyebabkan kebakaran. Jadi kadang-kadang kita sebut arus pendek, arus panjang itu sebenarnya bukan itu. Makanya bagi penghuni rumah juga yang kami selalu koordinasikan dengan pihak PLN, kita harus juga memeriksa jaringan instalasi listrik kita juga di rumah. Secara rutin secara seperti itu. 20 tahun itu harus wajib diperiksa. Apakah masih layak, mungkin dimakan tikus atau segala macam, ataukah jaringan ini kabelnya masih cocok secara standar nasional Indonesia. Nah, mungkin ada konsultan untuk memeriksa segala macam. Nah, ini sangat penting sekali, apalagi mungkin ya pelaku-pelaku usaha, bangunan-bangunan tertentu dan segala macam. Baik, berarti memang tetap harus ada respon tanggung jawab dari pemilik seperti itu ya, Pak, untuk terus melakukan pengecekan sehingga memang mengantisipasi seperti itu ya, Pak. Nah, kalau sejauh ini sendiri sepanjang tahun 2023 ini kita flashback lagi atau balik lagi ke belakang, tingkatan kerusakan akibat kebakaran ini biasanya sampai berapa parah? Apakah ada tolak ukur seperti itu yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sendiri, Pak? Kalau untuk kategori tingkatan kebakaran kan ada rusak berat,
rusak sangat berat, sedang, dan ringan. Yang namanya sangat berat itu mungkin tidak ada lagi yang bisa dipergunakan. Jadi kalau bahasa kita tuh rata dengan tanah, gitu. Terus ya mungkin si penghuni rumahnya sudah hanya baju di badan saja lagi. Nah kalau rusak yang berat itu semua fasilitasnya itu sudah terbakar, secara dinding masih sudah terbakar. Yang rusak sedang itu mungkin hanya beberapa bagian, ya, yang terbakar mungkin bagian dapur rusak sedang. Nah kalau rusak ringan mungkin hanya atap atau plafon karena sambaran dari rumah yang sebelahnya. Jadi ada beberapa yang kita lihat kondisi di lapangan, tapi sepanjang ini yang terbesar yang pernah di tahun 2023 ini adalah kebakaran yang di Kelurahan Legok. Kampung Legok, ya. Kampung Legok itu yang paling itu yang paling parah. Boleh diceritakan tidak Pak, waktu itu bagaimana? Karena memang sebagai catatan sendiri ini 2023, Kampung Legok itu adalah tragedi kebakaran yang cukup memprihatinkan di Provinsi Jambi dan cukup terbesar seperti itu. Ya. Itu bagaimana kejadiannya saat itu dan bagaimana tim berjibaku, Pak? Ya, jadi waktu itu kondisi kita pada saat itu sebelum waktu itu pukul jam 11, seingat saya masih di kantor, ada telepon bahwasanya Legok kebakaran. Secara insting kita tahu kondisi kota Jambi, hidran, reservoir, kolam untuk suplai air itu sangat terbatas. Kita sudah melakukan pemetaan wilayah manajemen kebakaran. Kalau misalnya terjadi kebakaran sih berapa armada yang harus turun. Terjadi kebakaran di Payangan mungkin dan seterusnya itu. Nah, begitu kita mendengar di Legok, kita langsung turunkan armada di Mako Damkar itu 7 armada sekaligus. 7. Nah, begitu kita tahu, begitu sampai di lokasi, semua armada yang ada di pos-pos pelayanan kita turunkan semua. Jadi 15 armada kita turunkan. Nah, salah satu pada saat itu kesulitan kita adalah ada juga mobil yang parkir di pinggir, juga masih ada motor, dan juga mungkin ya kepanikan warga masyarakat pada saat terjadi kebakaran, sehingga itu juga menyebabkan petugas itu agak sulit juga, ada yang mau narik selang, ada apa segala macam. Namun berkat bantuan masyarakat juga ini bisa juga teratasi sampai sekitar 3 jam, karena yang terbakar ini kurang lebih 38 unit rumah, dan kita proteksi jangan sampai menyebar ke tempat lain. Nah, penyebab yang terjadi pada saat itu, ada seorang ibu rumah tangga yang memasak, ya. Begitu beliau memasak, mungkin pada saat itu kompornya, masak telur ini kompornya lupa dimatikan. Dia ingin pergi keluar sebentar, melihat ada acara penilaian, pintu rumah itu dikunci. Nah, karena mungkin kuali penggorengan ini karena masih apinya belum mati, akhirnya panas. Begitu panas itu menyambar tabung gas. Nah, itu keluar asap, warga mau masuk itu kesulitan karena pintu dikunci. Terjadi ledakan. Nah, penyebab penyebaran ini yang bikin cepat adalah pertama, rumah itu rumah-rumah papan. Yang kedua, ada beberapa kabung gas itu yang terbakar, yang terjadi ledakan. Karena di setiap rumah itu kan ada ledakan. Nah, ini yang menyebabkan penyebaran itu semakin cepat, dan rapatnya perumahan-perumahan tersebut, sambungnya hanya berbataskan dinding, ini juga menjadi penyebab. Terus selanjutnya kita juga harus mengambil suplai air juga di sungai yang jaraknya kurang lebih 60 meter dan menggunakan mesin apung. Alhamdulillah dengan waktu kurang lebih 3 jam itu bisa teratasi. Gitu. Baik, berarti memang ketika terjadi kebakaran tersebut dengan kepanikan warga ketika itu, yang akhirnya juga di satu sisi warga juga ikut membantu seperti itu ya Pak? Alhamdulillah juga ikut membantu. Sejauh ini catatan dari tahun 2023, ada tidak korban jiwa yang ditimbulkan Pak dari kebakaran, baik itu korban jiwa yang meninggal, luka ataupun yang lainnya Pak? Untuk dari petugas sendiri itu memang ada satu danki saya pada saat itu ada kebakaran di konter HP, mungkin terpleset, kena jatuh kepalanya dahulu, terus kita harus bawa ke IGD.
mendapatkan perawatan kurang lebih 2 hari. Ya, terbentur kepalanya mungkin licin. Nah, pada saat itu resiko pada saat melaksanakan pemadaman kebakaran, dan petugas juga karena asap tebal yang harus juga dibawa juga ke IGD juga karena sesak nafas. Dan itu untuk cedera dari petugas. Dan untuk warga masyarakat, ini ada yang luka bakar. Ini di rumah yang di Alam Barajo. Dan pada saat itu yang bersangkutan ingin memadamkan sendiri karena api sudah semakin membesar. Akhirnya kobaran api itu mengenai kulit yang bersangkutan. Itu juga luka bakar 1 orang. Dan yang meninggal ada 1 itu di Pasir Putih, usia 72 tahun. Sebenarnya almarhum bapak ini sudah keluar. Itu sebelum kita datang. Api sudah semakin membesar, beliau keluar dengan keluarganya, dengan anaknya. Tapi setelah itu masuk kembali. Nah, pihak keluarga tidak tahu bapak ini masuk kembali. Mungkin ada sesuatu yang diambilnya, mungkin karena asap yang sangat tebal, akhirnya tidak tahu, mungkin tengkurap. Nah, begitu tengkurap mungkin langsung dilahap dengan api. Jadi meninggalnya di kondisi sudah terbakar, terpanggang di apa. Dan penyebab-penyebabnya ini makanya kita pernah sampaikan kepada seluruh masyarakat, kalau terjadi ini kebakaran, yang hal pertama adalah selamatkan jiwa dulu. Balita, lansia, penyandang cacat, dan juga ibu hamil. Jangan dekati sumber api. Jangan coba-coba. Makanya kami berharap mungkin dari pemuka tua tenggane, nenek mama yang ada di tingkat RT, lakukan itu dulu terlebih dahulu. Yang sebelum pemadam kebakaran datang. Yang kedua, kita berharap juga antisipasi jangan terjadi banyak ledakan. Jauhi bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kendaraan bermotor di lokasi kebakaran, di lokasi mungkin segera dikeluarkan. Yang kedua, mungkin ada tabung gas, itu cepat dikeluarkan dulu. Kita harus ingat itu, karena ini yang akan bisa menyebabkan korban. Dan yang terakhir, hubungi pemadam kebakaran. Nah, terkadang kita ini begitu terjadi kebakaran, banyak sekali yang mengupload ke media sosial terlebih dahulu, min kebakaran, bukan menghubungi pemadam kebakaran. Nah, inilah salah satu kendala kita. Min itu udah berapa lama, 10 menit itu sangat berarti bagi kita. Hubungi pemadam kebakaran. Ini sering terjadi. Pak Mustari. Baik, ini menarik ya pemirsa dan juga saudara terkait dengan bagaimana evaluasi kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2023 terkhusus di wilayah Kota Jambi. Dan kita akan kembali nanti berdiskusi lagi bersama Pak Mustari selaku Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana evaluasi kebakaran yang terjadi di wilayah Kota Jambi di sepanjang tahun 2023. Tadi sudah kita sama-sama membahas, memang ketika ada terjadinya kebakaran, memang sebaiknya langsung melaporkan seperti itu. Dan mungkin sebaik-mungkinnya dihubungi dulu damkar, baru nanti bisa membuat konten seperti itu. Ini kebanyakan bikin konten dulu tadi yang disampaikan oleh Pak Mustari ya. Boleh Pak, ada lagi yang tanggapan yang perlu disampaikan? Mungkin bagaimana harusnya masyarakat bersikap ketika memang terjadi kebakaran di wilayah tertentu tadi Pak? Nah, banyak sekali yang kami hadapi ketika melakukan pemadaman kebakaran. Yang salah satunya adalah kemacetan yang harus kita tempuh pada saat mau mencapai titik lokasi kebakaran, karena sudah terjadi kerumunan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kebanyakan menonton, sehingga mereka ini tidak tahu apabila terjadi. Baik Pak Mustari, mungkin kita tahan dulu ya Pak Mustari. Ini ada telepon masuk. Baik, selamat sore. Selamat sore. Halo. Selamat sore juga Bung Azad Akbar. Baik, dari Bapak siapa? Dari Yudi di Tanai. Baik Pak Yudi, silakan Pak Yudi.
Silakan Pak Yudi. Ya, yang saya hormati Bapak Dinas Damkar Kota Jambi. Ya, silakan Pak Mustari, Pak Yudi. Jadi memang kalau bercerita masalah evaluasi, untuk masalah kebakaran ini ya artinya tidak terlepas daripada tahun 2023 ini kan populasi penduduk yang ada di Kota Jambi ini sudah begitu banyak jumlahnya. Bayangkan sudah 600.000 lebih. Kalau dulu ya tahun 80-90 itu jumlah penduduk baru 300.000 kan. Nah di setiap kecamatan itu ada lapangan bola, ada lapangan tenis, ada lapangan bola kaki. Kalau sekarang kan sudah perumahan. Oke, jadi 600.000 penduduk itu lebih kan? Artinya cukup kecil rasionya menurut saya. Bayangkan dari seluruh penduduk yang sudah banyak begitu baru ratusan yang terbakar kan dalam setahun. Ya, artinya masih relatif rendah. Nah, menjadi evaluasi saya pada sore hari ini, memang masyarakat sampai 2023 ini ya penggunaannya jelas semuanya pakai listrik gitu. Itu resikonya memang. Semua pakai listrik. Kalau pakai token kan bisa mengatur tuh, mau dibayar mau gimana kan. Habis beli lagi tokennya. Semua pakai listrik. Nah, justru itu memang pemerintah memang melalui RT, RW, kelurahan, jabatan memang harus menghimbau terus itu dengan penggunaan itu. Nah, listriknya pun instalasi rumahnya harus wajib PLN itu menghimbau untuk diperiksa. Apalagi rumah tua. Nah, yang kedua evaluasinya, dulu kan saya di PDAM itu 25 tahun. Dulu di zaman Pak almarhum Sabki. Wali kotanya itu ada koordinasi kita berkaitan dengan damkar itu, dinas damkar itu mengangkut misalnya pemakaian air hidran itu yang mengambil air di pinggir jalan titik-titik ditentukan ada ratusan tuh air hidran itu. Nah itu kan sekarang tidak ada lagi. Ini kesulitan daripada damkar untuk mencari bahan baku air. Jadi itu hulunya. Nah ini kan bisa di wali kota ini bisa lagi dihidupkan kok, itu dipasang lagi. Nah yang itu kan nanti ada MOU-nya yang berhak membuka memakai air hidran itu adalah PDAM dengan damkar. Kalau selain daripada itu adalah pencuri. Jadi itu memang membantu sekali itu evaluasinya karena kita kan kesulitan air tuh. Karena itu mempercepat untuk pemadam kebakaran. Nah terakhir evaluasi sangat penting kan banyak sekarang tuh ada perlombaan gapura di setiap lorong-lorong kan itu. Nah gapura itu kalau ada kebakaran itu nggak bisa masuk mobil kebakaran itu, bayangkan. Baik. Pasal gapura dihancurkan. Baik Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi. Jadi ini memang masukan yang disampaikan oleh Pak Yudi selaku masyarakat yang menilai memang perlu kembali lagi nih hidran dan posisi-posisi hidrannya, kemudian juga gapura dan lain. Mungkin boleh ada tanggapan Pak Mustari terkait yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Terima kasih Pak Akbar. Pak Yudi terima kasih atas saran dan masukannya. Memang dari wilayah manajemen kebakaran perkotaan, khususnya sistem proteksi kebakaran di Kota Jambi dengan 2 juta penduduk yang ada Kota Jambi ini sudah banyak sekali mungkin perumahan dan sebagainya. Tentunya kalau memang mau kita hitung, sudah kita kalkulasikan ini harus memiliki 289 titik hidran. Nah, sekarang ini yang sudah kami lakukan pengecekan bersama juga dengan PDAM ini tinggal 38 hidran lagi yang aktif. Apalagi yang paling sangat berisiko itu ada di daerah Bohok, itu daerah pergudangan itu sangat-sangat tidak ada sama sekali.
Nah, kami juga sudah sampaikan juga ke pihak PUPR atau PDAM untuk pengajuan pemasangan titik hidran. Mungkin kalau selama ini kalau dilihat, kenapa sih mobil pemadam kebakaran kok turunnya sering banyak sekali? Karena inilah antisipasi dari suplai air kita. Suplai air apabila terjadi kebakaran di suatu tempat, misalnya ada rumah, ternyata kita hanya menurunkan satu armada. Sampai dengan pendinginan itu membutuhkan air itu minimal 12.000 liter. Berarti 3 armada. Baik. Nah, apabila terjadi misalnya pada satu armada, itu kan kecamatan hanya pertama kali turun. Nah, baru dibantu dengan Mako Damkar. Itu khusus untuk hidran. Memang kita masih banyak kekurangan. Titik-titik hidran itu harus dipenuhi. Kolam retensi, termasuk apa juga gorong water tangki dan seterusnya. Itu sangat perlu sekali. Kenapa? Kalau memang itu kebutuhan, kita belum bisa membayangkan apabila terjadi hutan kota, terjadi kebakaran misalnya. Nah, ini kita harus masuk ke dalam dan seterusnya. Nah, suplai air juga tidak ada yang harus kita masuk berapa meter. Nah, ini satu. Terus daerah-daerah rawan kepadatan penduduk, ya, beberapa itu harus ada juga titik hidran juga. Nah, ini kami juga sedang mengusulkan juga karena infrastruktur kebakaran ini menjadi skala prioritas juga di tahun 2026. Ya, itu. Selanjutnya apa yang disampaikan Pak khususnya tadi apa tadi yang terakhir? Gapura. Nah, Gapura. Nah, ini pengalaman pernah kejadian juga waktu itu kebakaran di Citraland. Ada perumahan, kita mau masuk dengan mobil suplai air yang 10 ban. Begitu kita mau masuk, memang benar Ada Gapura. ada Gapura. Akhirnya kita stop di luar, nggak bisa masuk untuk mensuplai air. Nah, oleh karena itu juga kami sampaikan juga kepada seluruh ketua RT juga, imbauan juga, dan sebagai masukan saran, mohon untuk kiranya Gapura-Gapura tersebut yang ada tiang di atas pembatasnya, kalau bisa itu dibuka. Dibuka. Karena kenapa? Risiko kalau terjadi kebakaran, kami akan kesulitan untuk memasuki. Apalagi kalau sudah terpaksa harus kita lakukan membongkar paksa, pakai tarik, pakai seling atau bagaimana, sehingga kita harus bisa masuk ke tempat kejadian kebakaran. Dan memang benar sekali, kepadatan penduduk Kota Jambi ini semakin lama bertambah. Ditambah lagi gedung-gedung yang sangat tinggi. Kita juga personil kita, pos kita baru hanya ada 5 dari 11 kecamatan, baru ada 5. Ditambah Mako 1 berarti 6. Kita masih kekurangan 5 lagi. Nah, 5 lagi ini kita butuh berarti personil. Nah, kita berharap juga personil pemadam kebakaran Kota Jambi yang mungkin ada penambahan, yang mungkin kemarin baru-baru ini mereka ikut P3K, ya mudah-mudahan yang mereka ikut bisa ini gabung. ada yang lulus ya, bisa memberikan semangat, motivasi. Kalaupun ada yang tidak lulus tahun ini, tahun depan bisa diprioritaskan mencoba kembali. lagi. Ya kan gitu, karena ini memang harus tenaga-tenaga teknis yang punya keberanian menghadapi api, bukan begitu menghadapi takut ya, dan berani juga basa-basa. Gitu. Baik, Pak Bustari, ini menarik ya. Tadi ketika Pak Bustari membahas terkait dengan sumber air seperti itu. Ya. Pada tahun 2023 kita tahu memang cuaca iklim begitu berubah. Dan bagaimana waktu itu pihak pemadam kebakaran mensiasati kekurangan air di tengah memang cuaca iklim yang kering waktu itu, El Nino dan lain-lain, Pak? Nah, pada saat itu kita kan memang koordinasi dengan kita malah membantu juga dari PDAM mensuplai air bersih juga ke masyarakat, khususnya di daerah seberang, daerah juga di daerah Alam Prajo yang kekurangan air dengan armada damkar kita. Alhamdulillah sepanjang ini hidran yang ada di pemadam kebakaran itu sendiri masih lancar pada waktu masa kekeringan. Namun kita juga mengantisipasi ini, yang paling sering terjadi adalah kebakaran lahan. Nah, kebakaran lahan ini kita antisipasi dengan teknik menyemprot ya, dengan spray. Dengan spray itu jadi tidak terlalu banyak air yang keluar. Tapi kalau kita sudah menggunakan nozzle yang tajam, itu pasti akan banyak keluar. Nah, itu sehingga membasahi sekitar dulu. Tidak ada, kalau yang namanya lahan, kalau kita bakar, kita lapisi kelilingnya, protek kelilingnya, maka tidak akan terjadi penyebaran. Itu hanya menggunakan pakai spray. Spray itu seperti ya kayak air hujan itu.
Jadi di tengah-tengah dia lebih tidak diperkecil menyebar. partikelnya Iya, seperti ya, Pak ya? partikelnya gitu. Baik. Nah, ketika memang waktu itu di musim kering seperti itu ya Pak, Ya. atau iklim El Nino dan lain-lain, tingkat kebakaran apakah tinggi? Apakah ini memang ketika kebakaran terjadi dipengaruhi oleh perubahan iklim, atau memang sebenarnya perubahan iklim ini tidak selalu menjadi faktor prediktor terjadinya kebakaran yang ada di Kota Jambi, Pak? Pada saat musim kemarau yang pada saat itu El Nino itu, yang paling sering adalah kebakaran lahan. Berarti kebakaran lahan ya? Iya, kejadian kebakaran itu lahan itu malah 1 hari sampai 6 kali. Halnya mungkin sepele, mereka ini membakar sampah, tapi membakar sampah setelah itu ditinggal, atau membakar lahan, sama bakar lahannya ditinggal. Mereka tidak menyadari bahwa lahan yang di sekitar dan sekelilingnya itu kering, kondisi kering. Begitu ditiup angin, baranya itu terbang menyambar ke lahan yang kering lagi. Akhirnya terjadi penyebar luasan. Nah, ini faktor-faktor yang sangat sering sekali. Juga kadang puntung rokok yang dilempar terjadi kebakaran. Itu sangat sering terjadi kebakaran lahan pada saat itu. Nah, kalau untuk perumahan mungkin tidak terlalu terlalu banyak, tidak. Tetapi yang lahan yang paling sering, baik itu mau maghrib, siang, dan seterusnya, itu paling juga itu paling sering ya, berarti. Memang jadi ketika musim iklim kering kemarin itu lebih banyaknya terjadi ke lahannya seperti itu ya Pak. Nah, kalau terjadi sewaktu kebakaran ataupun juga baik terkait lahan ataupun rumah dan lain-lain, itu bagaimana alur koordinasi yang selama ini dilakukan? Mungkin juga tadi sudah disampaikan ada masyarakat yang melapor dan lain. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang berkoordinasi dengan damkar seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi menyikapi hal itu, saya waktu menjadi kepala dinas pemadam kebakaran, ini yang pertama memang agak kesulitan kawan-kawan teman-teman. Yang pertama begitu sampai ke tempat kejadian kebakaran, ya koordinasi dengan ya PLN, TNI, Polri, termasuk pihak kecamatan. Akhirnya kita mengajukan SK, tim respon tem kesiapsiagaan kebakaran, ya. Nah, ini terdiri dari unsur TNI, Polri, termasuk Basarnas, termasuk juga dari gas, termasuk juga PLN, lurah, camat. Nah, setelah itu kita buat satu grup WA respon tem damkar. Nah, begitu kita dapat informasi dari call center kita, informasi ke 0811711313, ada foto, ada video, ada share lokasi, ada data si pelapor, kita langsung respon. Kita langsung teruskan ke grup respon tem damkar. Nah, grup respon tem damkar itu di situ ada Babinsa, di Babin Katimas, ada camat, ada lurah, termasuk juga Kapolsek, Danramil, Kasalantas, semuanya juga ada. Jadi masing-masing begitu kalau itu perumahan, kita langsung PLN mohon dimatikan jaringan di wilayah tersebut. Jadi begitu kita sampai, alhamdulillah PLN sangat mendukung kita mematikan jaringan. Itu sangat berisiko ketika terjadi kebakaran. Nah, kita melakukan penyemprotan. Dan pihak kepolisian juga langsung mengantisipasi juga pengamanan, termasuk juga TNI. Dan juga pada sudah selesai langsung memasang polis lain, juga mengambil data segala macam. Dan untuk dinas sosial juga sudah mengambil data, besok sudah menyerahkan bantuan logistik terhadap korban kebakaran. Kalau memang seandainya ada yang cedera, dari 119 juga yang selalu ikut bersama kita juga langsung memberikan perawatan ringan, kalaupun berat langsung dibawa ke IGD. Dan alhamdulillah tim ini sudah berjalan kurang lebih selama saya menjadi Kadis Pemadam Kebakaran. Baik, jadi begitu menarik ya Bapak ya, program yang sudah juga dikeluarkan oleh pemadam kebakaran dan juga penyelamatan. Ada grup respon, jadi semuanya ketika ada kejadian langsung ada laporan seperti itu ya Pak ya. Ini begitu menarik saudara dan juga pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik.
Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan pembahasan kita masih berlanjut terkait dengan evaluasi kejadian kebakaran yang ada di Kota Jambi khususnya pada tahun 2023. Nah, kita lanjutkan lagi tadi Pak. Begitu banyak, salah satunya juga bagaimana respon grup yang dihadirkan dari pemadam kebakaran juga penyelamatan Kota Jambi untuk sama-sama akhirnya menanggulangi kejadian kebakaran. Terus ada temuan lain tidak Pak? Tadi kan mungkin listrik dan mungkin ada yang bisa disampaikan Pak. Ada juga pengalaman kita waktu melakukan pemadaman di rumah penduduk yang sudah masuk jaringan gas ke rumah-rumah, dan ini juga memang kita sedang lakukan pemetaan juga lokasi-lokasi mana. Nanti kita juga minta kepada pihak kecamatan dan kelurahan. Andai kata, dan itu pernah kejadian waktu ini kebakar dapur. Ternyata waktu itu kebakar dapur, yang kita cari dulu ada tabung gas nggak di dalam. Ternyata tabung gas nggak ada, tidak ada. Ternyata kompornya itu pakai aliran gas yang ke rumah-rumah. Begitu kita lihat, nah kita langsung mematikan jaringan yang dari luar, sentralnya. Nah, kita berharap ini sangat berisiko tinggi. Kalau terjadi yang namanya gas itu pasti akan menyambar pipa itu ke rumah-rumah. Nah, kita berharap juga kalau memang itu terjadi, ya kepada masyarakat juga mungkin lebih hati-hati, ya cepat matikan sentral gasnya. Jangan sampai nanti itu kalau misalnya masih terbuka, nanti akan menyambar tempat lain. Ada juga yang membakar sampah, membakar lahan, yang alat sentral gasnya itu di luar, itu juga berisiko tinggi. Jadi jangan mendekati barang-barang yang mudah terbakar, yang berbahaya, bisa menyebabkan kebakaran di lokasi ataupun di tempat yang berisiko tinggi. Contoh kelistrikan, contoh BBM, dan juga gas. Jadi itu kami himbau kepada masyarakat, mungkin anak-anaknya sedang main kembang api, petasan, apalagi nanti di malam tahun baru ini. Iya, sesaat lagi ya Pak ya. Nah, kepala pelaku usaha, kepada seluruh masyarakat, organisasi, kelompok, segala macam, ya ibaratnya kita ingin bersenang-senang menghadapi malam tahun baru, pakai kembang api, tapi kita tidak memikirkan risikonya nanti. Kalau itu terjadi kebakaran, apakah kita sudah siap dengan APAR, alat pemadam api ringan? Apa kalau terjadi kebakaran itu nanti mengenai tempat bahan bakar yang mudah terbakar? Nah, ini berisiko tinggi. Nah, oleh karena itu jauhi tempat-tempat tersebut kalau kita ingin membuat suatu acara, sehingga tidak berisiko tinggi apabila terjadi kebakaran. Karena memang kebakaran tidak akan tahu kita kapan datang. Dia bisa datang saat kapanpun juga, karena kelalaian dan kesengajaan itu bisa terjadi, gitu Bung. Baik Pak Mustari, jadi ini memang harus ada istilahnya manajemen risiko sebelum melakukan sesuatu, harus dipertimbangkan seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau dari Damkar sendiri nih Pak, dan juga penyelamatan, apakah ada edukasi yang sudah sejauh ini, program-program tertentu yang dihadirkan kepada masyarakat, misalnya ketika terjadi kebakaran, bagaimana penanggulangan awal seperti itu dan lain-lain, hingga kebakaran bisa direda sedini mungkin ada Pak? Baik. Sebenarnya kalau untuk seluruh masyarakat Kota Jambi dimanapun berada, apabila menyimpan nomor WA Damkar 0811 7113 113, lagi saya ulangi, 0811 7113 113, itu di semua di WA itu ada edukasi semua. Oh, baik. Jenis-jenis APAR ada, apa itu bahaya kebakaran ada. Kita juga sudah memiliki sistem informasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan daerah Kota Jambi yang disingkat dengan Semiara Koja. Salah satunya itulah di WA Damkar tersebut. Nah, di dalam itu juga ada bahaya kebakaran itu apa, penyebab kebakaran itu apa, dan juga APAR itu apa, berapa kali kebakaran, penyelamatan, dan tugas-tugas Dinas Pemadam Kebakaran itu ada itu di situ semua. Nah, kepada masyarakat juga harus memahami bahwasanya kalau terjadi kebakaran, yang paling pertama itu ya jangan panik. Jangan panik, itu satu. Yang kedua, jauhi sumber yang lebih berisiko untuk apabila terjadi kebakaran tersebut. Misalnya tabung gas, cepat diamankan. Yang kedua, kendaraan bermotor yang ada BBM dan segala macam, cepat. Dan paling utama adalah selamatkan jiwa manusia. Kalau ada balita, ada lansia, ada penyandang cacat, ada ibu hamil,
itu dahulu diselamatkan. Kalau mereka mau kembali lagi, apapun ceritanya, mau ada harta, benda, segala macam, nanti dulu, nggak usah, jangan mendekati yang namanya titik api. Karena itu akan terjadi flashover atau apa backdraft. Nah, kalau flashover ini bisa dikatakan di dalam suatu ruangan itu sudah terjadi penyebaran, sudah menyambar ke apa? Kita mendekati api itu sudah menyambar keluar, tiba-tiba sudah Bisa kalau kita terlempar mendekati seperti bisa mendekat kita. Nah, kalau backdraft, begitu kita mau masuki di dalam itu sudah ada asap ya bercampur dengan oksigen, campur dengan apa? Begitu kita buka, kita bisa menyambar ke kita. Nah, itu yang paling utama, selamatkan jiwa manusia dulu. Dan yang setelah itu paling utama lagi juga ya hubungi pemadam kebakaran. Kalau memang sudah itu memang tidak bisa tertangani, itu nggak usah hubungi pemadam. Nah, yang paling terpenting adalah sediakan alat pemadam api ringan di setiap rumah tangga. Walaupun itu cuma 3 kilo, walaupun itu cuma 6 kilo, tapi sediakan. Karena ini bukan hanya sekali, teman, refillnya sudah bisa diganti setiap tahun. Baik. Karena itu berisiko tinggi. Karena kalau apabila itu ada, itu akan bisa memproteksi dulu kalau terjadi kebakaran. Nah, saya juga pernah juga sampaikan juga ke pihak-pihak perumahan ini pada saat kesempatan ini yang ingin membangun perumahan, developer, ya kadang-kadang menyampaikan di brosur hanya jenis bangunannya saja. Misalnya atap dari ini, dari apa, bahan dari gipsum, ya kan, granit dan segala macam. Tapi nggak ada yang namanya menyediakan apar satu rumah. Nah, oleh karena itu kita berdasarkan aturan perda, kita wajibkan nanti kalau mau minta rekomendasi dari pemadam kebakaran, ya harus ada di marketplace-nya itu menyediakan apar untuk satu rumah mau 3 kilo. Jadi bukan hanya nyaman dengan apa, tapi nyaman dari proteksi kebakarannya. Nah, ini memang sudah kami tegaskan kepada pihak perumahan, ya bagaimana teknisnya, apakah itu memang sudah dikembalikan lagi terjual, baru langsung ada disediakan. Baik. Begitu. Baik, Pak. Ini menarik ya ketika kita menggarisbawahi bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sekarang ini kalau saya melihat Dinas Pemadam Kebakaran ini tidak hanya lagi mungkin masyarakat menganggap bahwa kebakaran saja yang ditanggulangi, tetapi model penyelamatan apapun. Mungkin kalau bahasa sekarang tuh palu gada ya, palu mau nggak ada gitu ya, Pak ya. Nah, ini gimana sekarang? Mungkin ada catatan menarik selama 2023 terkait dengan penyelamatan yang mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa dan juga nanti pemirsa bisa mengakses bagaimana akhirnya ketika ada kejadian tertentu bisa menghubungi damkar. Ya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi penyelamatan ini adalah salah satu tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran berdasarkan standar pelayanan minimal Permendagri 114 tahun 2018, dan ini dijelaskan bahwasanya kita menangani dan melayani masyarakat pada saat kebakaran dan non kebakaran. Nah, non kebakaran ini banyak sekali yang kita layani karena kita standby-nya 24 jam, baik itu di pos pelayanan maupun juga di Makodamkar. Ada yang minta pelayanan evakuasi pelepasan cincin, ya kan? Nah, ada juga begitu mau pelepasan cincin, kalau kita tanya ini cincin tunangan atau cincin kawin. Nah, kalau cincin tunangan kawin tolong hadirkan pasangannya. Jangan sampai begitu kita potong tidak tahu, mungkin pisah. Ya, kita itu nggak mau ya kan, itu pernah kejadian. Ya kan. Yang kedua, yang ada juga pelepasan hewan liar seperti ular kobra, king kobra, sanca, ular poros, ular cabe dan seterusnya. Dan ada lagi biawak, setelah itu monyet, sudah tuh pada saat kurban kemarin yang hewan kurban juga lepas, itu juga melapor juga, ada juga yang hewan masuk dalam sumur, ada juga kucing yang di atas naik yang nggak bisa turun-turun, kucing piaraan, termasuk juga ada satu kejadian yang paling sangat mungkin lucu ya dianggap dari teman-teman. Ini ada warga masyarakat yang menelpon damkar minta tolong
suaminya terkunci di kamar. Terkunci di kamar, kurang 5 jam. Begitu kita datang ke lokasi, nggak bisa dibuka pintunya. Akhirnya anggota naik di atas plafon. Begitu turun, si suaminya sedang tidur, dibangunkan sama personil. Begitu ditanya dengan personil, kenapa? Ya, saya habis berantem sama istri saya malas dengar ocehan, katanya. Nah, ini ada kejadian gara-gara berantem sama suami. Si istrinya takut ada kejadian apa-apa dengan suaminya malas dengar ocehan si istrinya. Itu ada kejadian. Baik, Pak Mustari, ini menarik ya. Jadi memang tugas pemadam kebakaran dan juga penyelamatan ini, pemirsa dan saudara, tidak hanya memadamkan api. Ya, ada juga pencarian orang yang tenggelam di Sungai Batanghari, ada juga yang masuk sumur, yang juga kita evakuasi, ada juga. Berarti ini memang tugas Damkar ini atau Dinas Pemadam Kebakaran juga Penyelamatan begitu multi seperti itu ya saat ini. Dan bagaimana nanti kita akan lanjutkan lagi, saudara pemirsa, usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara dan pemirsa masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan tidak terasa nih pembahasan kita begitu menarik. Tadi juga sudah diceritakan bagaimana tim-tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan berjibaku selama proses baik itu kebakaran atau penyelamatan yang dilakukan sepanjang tahun 2023, dan kita sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan penyampaian terakhir nih. Mungkin Pak Mustari ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan juga saudara atau himbauan tertentu, boleh silakan Pak. Baik, kepada seluruh pemirsa TVRI Jambi, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kebakaran itu sering terjadi karena faktor kelalaian, dan kedua adalah faktor kesengajaan. Oleh karena itu, jangan sampai kita lalai, khususnya mungkin meninggalkan rumah, kita menggunakan peralatan kelistrikan, dan juga pada saat mungkin membakar sampah dan sebagainya. Dan selanjutnya kesengajaan, ada faktor kesengajaan sudah diingatkan, tetapi kita masih juga sengaja membakar sesuatu di tempat-tempat yang mudah bahan terbakar. Dan pada saat ini juga musim pancaroba, yaitu mungkin musim hujan, dan ini sangat berisiko juga tinggi, bisa saja terjadi kebakaran ataupun juga bencana banjir. Namun kelistrikan ini sangat berisiko tinggi juga bagi masyarakat. Jangan sampai kalau kita kena pada saat banjir, cabut peralatan listrik. Baik. Peralatan listrik. Dan yang terakhir, apabila terjadi kebakaran, silakan hubungi layanan pemadam kebakaran ke nomor WA Damkar 0811 7113 113, ke telepon Damkar 0741 41171 dan call center 112. Baik. Jangan sampai kita menghubungi ke media sosial terlebih dahulu. Terima kasih Pak Mustari, luar biasa Pak Mustari Afandi APME yang selaku Kadis Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Jambi yang sudah hadir bersama kami pada hari ini. Begitu menarik pembahasan kita saudara dan pemirsa. Jadi memang terkait dengan pemadam kebakaran juga penyelamatan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Terus sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan pemirsa, usai sudah Dialog Ruang Publik pada hari ini, saya mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.